Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom, selamat berjumpa melalui renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam, edisi Sabtu 5 Maret 2022. Karena itu mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman-Nya. Bapa di sorga, berfirmanlah, kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami dengan Roh Kudus, supaya kami mampu memahami dan mengerti arti dan makna firman-Mu. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini saya siapkan firman Tuhan dari kitab Mazmur 34 ayatnya yang ke-20. Mazmur 34 ayatnya yang ke-20 firman Tuhan berbunyi demikian. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya siapkan tema renungan firman Tuhan, tetap tenang di segala situasi. Tetap tenang di segala situasi. Semua orang membutuhkan ketenangan dalam menjalani hidup ini. Namun akhir-akhir ini bisa dikatakan ketenangan seolah-olah semakin menjauh dari kehidupan manusia. Bagaimana bisa kita katakan kita hidup tenang jika setiap hari kita mendengar, kita membaca, kita melihat berita-berita yang mengejutkan dan menakutkan? Tidak hanya lewat surat kabar, tapi juga dalam siaran-siaran televisi. Bahkan kita nonton di YouTube. Contohnya, wabah pandemi COVID-19 yang terus mewabah sampai pada saat ini tengah-tengah kehidupan kita. Belum lagi hal-hal lain yang membuat kita bergumul, menghadapi tantangan, menghadapi pencobaan. Semua itu bisa dikatakan tidak membawa ketenangan dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudara, perlu kita renungkan, apakah rasa tidak nyaman itu akan menjadikan kita tidak dapat berbuat apa-apa? Jawabannya, mari kita kembali pada status kita sebagai anak-anak Tuhan. Artinya menjadi orang percaya tidak berarti membebaskan kita dari semua situasi yang ada. Kita pasti masih dihadapkan pada kesukaran, pada masalah, pada tantangan-tantangan hidup dan tekanan-tekanan hidup dengan segala bentuknya. Namun, tidak seharusnya kita kehilangan ketenangan. Apa alasannya? Alasan mendasar dan sangat prinsip ada pada firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Artinya, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, biarkan kita tetap tenang di segala situasi. Apabila kita senantiasa bergaul karib dengan Tuhan, biarkan kita tenang dalam segala situasi ketika kita tetap tinggal diam di dalam Tuhan. Sebab Tuhanlah sumber ketenangan kita. Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku.
Saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kita di dalam Tuhan ada harapan, ada perlindungan, dan ada keselamatan yang pasti. Karena itu kita perlu tenang. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa berpegang teguh pada janji firman Tuhan akan memampukan kita menguasai diri dalam menghadapi apapun. Memampukan kita menguasai diri untuk bertindak dan berpikir selaras dengan firman Tuhan. Maka saat itulah kita akan merasakan ketenangan. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 7b berkata, "Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa." Saudara-saudara, ayat firman Tuhan ini mengajari kita untuk menjadi semakin tenang. Tingkatkan jam berdoamu. Itulah salah satu kunci ketenangan hidup. Semoga kita diberkati oleh firman Tuhan, karena kita terus yakin kita punya Yesus yang setia menjadi gembala yang baik. Karena itu kita terus tetap tenang di segala situasi. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Roh Kudus-Mu akan menuntun kami semakin mengerti arti dan makna firman-Mu, supaya kami tetap tenang di segala situasi. Karena kami percaya Yesus bersama kami dan firman-Nya menguatkan kami. Berkati jemaat-Mu dari anak-anak sampai orang dewasa dalam beraktivitas hari ini. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang bergumul Tuhan angkat beban pergumulan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang bersuka cita oleh karena berbagai perkara-perkara yang Tuhan perkenankan untuk mereka alami. Tuhan tuntun dan ajar untuk menjawab dalam iman yang teguh kepadamu. Berkati penata layanan kami, biarlah Roh Kudus-Mu akan terus menuntun kami sehingga kami boleh mempersiapkan pelayanan-pelayanan untuk jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan. Berkati gereja-Mu dalam bersaksi, bersekutu dan melayani. Pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah TNI, Polri, tenaga medis, saudara-saudara yang bekerja di bidang swasta, Tuhan pakai sesuai tugas tanggung jawab mereka. Pemutusan rantai COVID-19 senantiasa kami serahkan dalam rancangan-Mu. Hidup kami hari ini sepenuhnya kami serahkan kepada Tuhan. Ini doa kami. Ini pengharapan kami, ini seruan kami kepadamu. Ampuni salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam sehat, salam tangguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Salam.